Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan mengenai Pancasila, yang lebih khususnya pada Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, kita akan menyimak tentang penjelasan berikut. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia mempelajari dasar negara Indonesia. Pancasila mulai dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Lebih jelasnya, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lama, sekian abad. Dengan demikian, Pancasila merupakan bukan falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terdapat sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjelaskan bahwa arti dari ketuhanan yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan yang jumlahnya hanya satu, bukan pada suatu individual yang kita sebut Tuhan yang jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya ketuhanan yang Maha Esa berarti sifat-sifat luhur atau mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada sila pertama ini adalah sifat-sifat luhur atau mulia bukan Tuhannya. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar. Menurut Bapak, di Indonesia sudah mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama dengan baik atau belum Pak? Sudah sangat malah justru istilahnya dengan istilahnya ya, keberagaman yang ada dalam Indonesia bisa menjadi cerminan bagi pembentukan suatu negara yang istilahnya civil society, ya, masyarakat atau negara yang beradab, karena Indonesia itu dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Negara atau masyarakat itu memang harus dibangun oleh dasar-dasar nilai-nilai ketuhanan, karena dengan agama, karena semua agama saya yakin adalah baik, begitu. Ya, mereka menanamkan kepada nilai-nilai kemanusiaan untuk bisa hidup saling berdampingan. Kalau memang ada yang berbeda sesuai dengan kalau ada yang berbeda yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka itu adalah ya oknum atau pelaku yang membuat kesalahan. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang implementasi Pancasila ke-1 di Indonesia? Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Sudah. Ya, negara Indonesia itu betul-betul negara yang agamis, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, karena seperti yang kita lihat, yang namanya kehidupan beragama di Indonesia betul-betul sangat-sangat menikmati, karena masyarakatnya ya mempunyai istilahnya mempunyai ya, keyakinan di dalam agamanya. Mempunyai suatu negara itu kalau tidak dibangun atas nilai-nilai ketuhanan, itu dalam realitas sejarah itu fatal biasanya seperti itu. Kalau negara dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan, karena ini adalah merupakan prinsip, merupakan fondasi dasar untuk membentuk negara atau masyarakat yang lebih beradab. Karena di dalam nilai-nilai agama itu banyak sekali mencerminkan ya, nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia sekarang itu dengan keberagaman yang ada, itu
Semoga menjadikan suatu kedewasaan bagi siapa saja mereka-mereka yang hidupnya dibangun atas nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana Nabi menghargai yang namanya perbedaan. Bahkan Nabi mencontohkan dalam suatu hadisnya, man adzalimi yang adani. Siapa saja yang menyakiti agama lain, maka sama halnya menyakiti kepada beliau. Inilah yang namanya toleransi di dalam Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai keberagaman sekaligus adalah nilai-nilai perbedaan. Terima kasih Pak atas waktunya. Permisi Pak, saya Nur Aini, perwakilan dari kelas B. Saya ditugaskan untuk mewawancari Bapak tentang Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan Bapak sendiri, siapa namanya Pak? Nama saya Suhardi, pangkat Kapten Infanteri. Saya di sini sebagai Dan Ramil 19 Pekalongan Utara. Ya, pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang implementasi Pancasila sila pertama di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum Pak? Saya kira di Indonesia ini sudah baik ya, karena setiap pemeluk agama itu sudah melaksanakan sesuai syariatnya masing-masing. Islam yang Kristen, Nasrani, dan tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Apakah masyarakat di Indonesia ini sudah mencapai atau menerapkan sikap toleransi tersebut Pak? Saya kira kalau untuk menerapkan toleransi ini sudah bagus ya di Indonesia ini, karena walaupun ini hasilnya waktu Lebaran mungkin yang Nasrani membantu pengamanan waktu sholat Id, terus saat Natalan Indonesia ini juga masyarakat sebagian ada yang mengamankan gereja-gereja, itu kan bagus, tapi kan tidak mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ada saran atau kritikan buat masyarakat Indonesia? Ya, saran saya mudah-mudahan di masyarakat di Indonesia itu tambah saling menghormati satu sama lain, antara agama maupun antar suku, sehingga Indonesia ini tidak ada problem yang mengarah ke perpecahan atau disintegrasi Indonesia. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya, saya nama Husni Khotimah. Bapak sendiri siapa ya? Bapak Edi. Bapak Edi. Dari mana Pak? Dari Pekerjaan Bapak apa? sementara Gojek enggak? Ojek. Di sini saya itu ada tugas dari Pak dosen, tugas PPKN untuk melengkapi ujian akhir semester ini Pak. Dengan tugasnya itu berjudul Pancasila, yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mau mewawancarai Bapak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa di negara Indonesia saat ini? Kalau menurut saya pribadi sih sudah mencampurkan Pancasila sila ke-1 enggak ya? Soalnya kan di sini udah ada toleransinya, udah cukup bagus. Misalkan kayak umat non Islam merayakan ibadah kayak Natal, terus kayak apalagi itu kan kayak yang muslimnya juga udah ada toleransinya. Begitu sebaliknya yang dari muslim kan misalkan ada raya Idul Fitri, yang dari non Islam juga udah ada toleransinya. Berarti menurut Bapak itu sudah
baru Iya. bagus sudah. Ya. Terus bagaimana jika Bapak itu mendapat hadiah dari seorang non-muslim? Apakah Bapak itu akan menerima hadiahnya itu atau ditolak mentah-mentah gitu? Kalau masalah dia kalau masih dalam wilayah yang umum mungkin diterima, kecuali kalau dalam konteks-konteks yang lain dalam tanda kutip harus masuk ke agamanya, harus pemaksaan agama itu mungkin saya tidak terima, Mbak. Ya, kalau mungkin dalam umum masih saya terima. Terima kasih ya Pak, ini jawabannya sudah cukup mengesankan bagi saya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan mewawancari seorang mahasiswa mengenai Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan kaitannya dengan di Indonesia ini. Ayo kita cari mahasiswanya. Oh ini kebetulan ada mahasiswa guys. Yuk. Selamat siang Mas. Selamat siang. Boleh minta waktunya? Boleh. Jadi gini, kami mendapat tugas mengenai Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dengan hubungannya di Indonesia ini. Menurut pendapat mas-mas kalian ini, bagaimana sih penerapan Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa ini di negara Indonesia ini? Apakah sudah terimplementasi secara baik atau belum? Kita kembali dulu ke Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah setiap warga negara Indonesia itu mempunyai landasan ya yang berpacu pada ketuhanan yang Maha Esa, baik itu dari agama Islam, agama kita sendiri, baik agama Buddha, Hindu, kemudian Kristen dan lain sebagainya. Makanya kalau seperti ateis dan yang tidak beragama itu ditolak di Indonesia. Kalau penerapannya secara hukum itu sudah diterapkan dengan baik ya. Salah satunya kan seperti PKI itu dilarang. Nah, itu kan berarti langkah dari pemerintah itu untuk mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Kalau di kampus kita ya bisa kita lihat kan setiap saat ada pengajian dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai jika seseorang tidak memiliki Tuhan seperti ateis dan komunis itu, Mas? Kalau menurut saya, kalau di negara kita ya, karena negara kita kan menganut ketuhanan yang Maha Esa tadi seperti yang Anda tanyakan, yaitu kita harus tentang apabila kita menemui seseorang atau sebuah perkumpulan yang di sana di dalamnya itu mengajarkan atau membuat sebuah perkumpulan ya mengenai pertentangan ketuhanan yang Maha Esa, ya kita harus tentang. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, langkah pertama yang tetap kita laporkan ke pihak yang berwajib ya. Kalau kita sekiranya mampu ya silakan, tapi semampu-mampu kita itu kan tetap nanti bisa menimbulkan sebuah perpecahan ya. Nah, itu juga melanggar itu yang namanya kan main hakim sendiri, itu juga tidak boleh di negara kita. Tetap kita laporkan ke pihak yang berwajib. Setidaknya kita laporkan ke aparat yang terdekat, mungkin bisa RT, RW atau kelurahan, itu juga bisa ya. Intinya harus kita tentang lah, seperti PKI dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya Mas dan ya, kesempatannya ini. Oke. Permisi. Guys, berdasarkan hasil wawancara dari kami akan menyimpulkan nih. Yang pertama yaitu wawancara kepada dosen yang akan disimpulkan oleh Mbak Dewi Silviana. Silahkan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Nasrullah selaku dosen Ulumul Quran IAIN Pekalongan, saya menyimpulkan bahwa menurut saya toleransi di Indonesia sudah baik karena negara Indonesia itu didasari dengan agama. Meskipun negara di Indonesia mempunyai berbagai dan beragam agama, tetapi kalau melihat dengan keadaannya di Indonesia sudah mencerminkan toleransi. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Dimana di Indonesia terdapat banyak berbagai macam agama. Namun untuk masalah ibadah sudah berjalan dengan baik, dimana
ketika umat lain diadakan ibadah, umat lainnya ada yang melindungi dari belakang, misalnya untuk menghindari serangan dari berbagai kelompok. Dan ketika hari raya suatu agama tersebut, agama lain menghormati perayaan agama tersebut. Oke guys, yang kedua yaitu wawancara terhadap TNI. Ya, ini akan disampaikan oleh Mbak Nuraini. Ya, silakan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Adnan sebelumnya itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suhardi, di mana dapat disimpulkan di Indonesia ini sikap toleransi sudah berjalan dengan baik karena mereka tidak saling memasangkan kehendaknya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, penerapan sikap toleransi di Indonesia juga sudah berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan pada saat perayaan Natal, di situ masyarakat itu ikut mengamankan gereja, tapi tidak mengikuti kegiatannya. Dan karena masyarakat ingin kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, dan semoga masyarakat Indonesia tambah saling menghormati sehingga Indonesia itu tidak terjadi problematika yang mengarahkan ke perpecahan maupun disintegrasi Indonesia. Menurut teman-teman, gimana ya kalau Indonesia itu terjadi perpecahan karena adanya kurangnya sikap toleransi dari masing-masing? Jadi menurut saya berarti kita harus menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hai teman-teman, hari ini kelompok kami akan melanjutkan hasil diskusi yang kemarin terjadi ya, mulai dari wawancara yang ketiga yaitu sama Abang Gojek ya, yang akan disimpulkan oleh Mbak Usni. Silakan Mbak Usni. Ya, terima kasih Mbak Anis yang telah memberikan waktu saya untuk memberi kesimpulan ya. Jadi dari Bang Gojek itu yang namanya Pak Edi, kemarin itu toleransi ya tentang ketuhanan yang Maha Esa itu jawabannya sama semua rata-rata, yaitu di Indonesia itu sudah bagus. Yang menurut saya itu ya kan kemarin saya ada pertanyaan bagaimana jika ada orang non-muslim yang memberikan hadiah kepada Bapak, lalu Bapak itu menjawab jika hadiahnya itu tidak memberikan syarat apapun saya akan menerimanya dengan senang hati dengan bunga gitu sih, dengan bunga itu. Jadi kalau misalnya orang non-muslim itu memberikan sesuatunya lalu dia itu berkata aku memberikan hadiah ini untukmu tapi kamu harus mengikuti akidah kepadaku, terus Bang Gojeknya itu bilang saya tidak akan mau karena kan udah beda akidah itu sih. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Pak Gojek tersebut. Bagaimana dengan teman-teman, setuju atau tidak? Oke, menurut saya setuju dengan Mbak Usni bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Ya, sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 2 yang bunyi lakum dinukum waliyadin, bahwa untukmu agama dan bahwa dalam beragama masing-masing agama itu mempunyai aturan-aturan sendiri-sendiri dan tidak boleh dipaksa atau dipaksa apapun. Selanjutnya wawancara yang keempat yang dilakukan oleh saya sendiri di suatu hikmah dengan seorang mahasiswa ya. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan itu bahwa penerapan ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia ini secara hukum sudah bagus, di mana kita bisa lihat pemerintah telah membubarkan PKI. Kemudian di dalam kampus ini terdapat pengajian itu kan, sehingga kita itu tetap mengesahkan Tuhan yang gitu kan. Selain itu, mengenai yang tidak memiliki Tuhan seperti ateis dan komunis, itu kita harus menentangnya sehingga kita sebagai bangsa Indonesia tidak mengalami perpecahan. Gimana menurut Anda semua, teman-teman? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Anis bahwa dapat dibuktikan di kampus ini mahasiswanya memiliki beberapa aliran, namun aliran tersebut itu tidak memecahkan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Terima kasih atas pendapatnya teman-teman dan atas kesempatan waktunya ini. Guru pilihan, guru generasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Belinis. Menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai. Nah, nggak teman sih dong. Tapi kalau misalnya